Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Sikap berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan doa yang kita panjatkan, Allah memberikan kelancaran, kefahaman, serta keberkahan terhadap ilmu yang kita berikan. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, Bu Parwanti akan presensi dulu ya. Ya. Mbak Ira. Hadir, Bu. Mic langsung dibuka saja, nggih. Mbak Arum. Hadir, Bu. Mbak Yulika. Hadir, Bu. Mbak Hansa. Hadir, Bu. Mbak Felin. Ya, ayo semua mic dibuka aja dulu. Mas Riza. Hadir, Bu. Mas Radit. Ya, Mas Radit. Mbak Hadir, Yasmin. Bu. Ya, Mas Debi. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah Bu Parwanti senang kalian hadir semua, sehat semua dan berwajah cerah semua hari ini. Masya Allah, keren sekali ya. Anak-anakku, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dalam diri kita, ya semangat cinta terhadap bangsa dan negara, mari terlebih dahulu sebelum pembelajaran kita mulai, kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Ya, maju tak. Kita menyanyikannya dengan penuh semangat ya, anak-anak ya. Siap, nggih? Semangat. Mantap membela yang benar. Bergerak Baik, kita sudah menyanyikan lagu dengan penuh semangat ya, penuh semangat membara di dalam dada kita, dan semoga pembelajaran ini juga kita senantiasa bersemangat ya, semangat dalam menuntut ilmu. Baik, anak-anakku, tujuan pembelajaran kita kali ini ya, kalian harus mengetahuinya agar kalian juga berusaha untuk mencapai tujuan pembelajaran hari ini, yaitu nanti kalian akan memerhatikan video pembelajaran sehingga kalian mampu menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu. Ya, kemudian nanti kalian juga akan memecahkan suatu permasalahan yang ada dalam video pembelajaran. Bagaimana permasalahan ini bisa dipecahkan berdasarkan materi pelajaran yang sudah kalian dapatkan. Kalian nanti juga akan belajar mengetahui bagaimana pahlawan-pahlawan bangsa kita berjuang untuk membela negeri
melalui video pembelajaran dan kalian juga mampu meneladani serta mampu menganalisis bagaimana latar belakang kehidupan para pahlawan, begitu ya. Nah, jadi kalian dengan begitu mampu menjaga jiwa nasionalisme itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan nanti juga kalian akan mempelajari segala keberagaman yang ada pada bangsa kita, ya, keberagaman yang luar biasa dan harus dipersatukan agar senantiasa bangsa kita berjalan dengan lurus dan selalu maju, begitu. Nah, anak-anak, Bu Parwanti akan putarkan video permasalahan yang nanti akan kalian analisis. Ya, jadi nanti kalian akan belajar menganalisis sebuah permasalahan. Jadi perhatikan baik-baik ya. Ya, baik. Anak-anak hebat, perhatikan kisah berikut ini dengan baik. Orang tua Haidar pergi keluar kota. Petang ini Haidar harus menyiapkan sendiri minuman untuk berbuka puasa. Sejak pagi dia telah menuang air putih ke dalam cetakan es dan meletakkannya di dalam freezer. 1 jam sebelum berbuka, Haidar menuang air mineral dan sirup ke dalam gelas. Tak lupa dia memasukkan beberapa balok es batu ke dalam gelas tersebut sambil mengaduknya. Azan maghrib yang ditunggu pun tiba. Haidar bergegas menuju meja makan untuk menikmati es sirupnya. Betapa terkejutnya Haidar saat menyaksikan sirup di dalam gelas tak menarik seperti yang dia bayangkan. Tidak ada es di dalam gelas dan airnya tidak lagi dingin. Sementara di luar gelas basah oleh air bening. Haidar heran. Dia bertanya-tanya di dalam hati. Kemana perginya es batu tadi? Dan apakah gelasnya ada yang retak, sehingga bagian luar gelas ada airnya? Anak-anak hebat, dapatkah kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan Haidar tadi? Nah, anak-anak, tadi itu adalah sebuah permasalahan yang nanti akan kalian pecahkan berdasarkan materi yang ada. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan suhu. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian pernah belajar tentang sifat-sifat benda, sifat-sifat wujud benda. Nah, sekarang benda-benda tersebut akan mengalami perubahan wujud. Nah, begitu. Jadi ada keterkaitan antara pembelajaran yang sudah kalian pelajari dengan pembelajaran hari ini. Nah, itu adalah peristiwa yang dapat kalian saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara selain itu, kita juga akan mempelajari anak-anak peristiwa yang pernah terjadi pada bangsa kita. Ya, yaitu peristiwa para pahlawan bangsa kita berjuang untuk kemerdekaan bangsa. Nah, apa manfaat kita mempelajari hal ini? Yaitu agar kalian senantiasa memiliki jiwa kepahlawanan, jiwa nasionalisme, jiwa cinta terhadap bangsa dan negara. Bagaimana negara ini dulu diperjuangkan dengan begitu gigih, ya, begitu hebat oleh para pahlawan kita. Nah, begitu. Kemudian perubahan wujud benda juga sebuah perubahan wujud yang menakjubkan, yang merupakan sebuah ilmu dari Allah, ilmu di muka bumi untuk bisa kita pelajari dan akan mendatangkan kemanfaatan bagi sesama. Ya, begitu ya. Baik anak-anak, Bu Parwanti sudah sampaikan pada kalian untuk mempelajari bahan ajar yang sudah Bu Parwanti bagikan. Ya, tentu Bu Parwanti percaya ya, kalian tentu sudah mempelajarinya dengan baik. Ya. Untuk lebih menguatkan pemahaman kalian terhadap materi ini, materi yang sudah kalian pelajari dalam bahan ajar, Bu Parwanti akan putarkan video pembelajaran. Ya, sehingga kalian lebih bisa memahaminya dengan baik lagi. Ya, perhatikan video pembelajaran tersebut dengan cermat, ya.
Halo sahabat cerdas, kali ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda merupakan perubahan bentuk pada benda yang terjadi karena peristiwa penyerapan atau pelepasan kalor. Perhatikan bagian perubahan wujud benda berikut ini. Berdasarkan bagian tersebut, kita dapat mengetahui perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair. Sedangkan perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku. Perubahan wujud dari cair menjadi gas disebut menguap. Sedangkan perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut mengembun. Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim. Sedangkan perubahan wujud dari gas menjadi padat disebut mengkristal. Dari bagian tersebut, kita juga dapat mengetahui bahwa mencair, menguap, dan menyublim merupakan perubahan wujud benda yang membutuhkan kalor atau menyerap kalor. Sedangkan membeku, mengembun, dan mengkristal merupakan perubahan wujud benda yang terjadi karena benda melepaskan kalor. Mencair merupakan perubahan wujud dari padat menjadi cair. Contoh peristiwa mencair antara lain es batu yang dibiarkan di ruang terbuka, lilin yang dipanaskan, memanaskan mentega, membeku merupakan perubahan wujud dari cair menjadi padat. Contoh peristiwa membeku antara lain air menjadi es setelah dimasukkan ke dalam freezer, pembuatan agar-agar, menguap merupakan perubahan wujud dari cair menjadi gas. Contoh peristiwa menguap antara lain air yang dipanaskan hingga mendidih akan menghasilkan uap air. Menjemur pakaian basah, pakaian menjadi kering karena air pada pakaian menguap menjadi uap air. Mengembun merupakan perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contoh peristiwa mengembun antara lain terbentuknya embun di pagi hari, adanya titik-titik air di bagian luar gelas yang berisi es, menyublim merupakan perubahan wujud dari padat menjadi gas. Contoh peristiwa menyublim antara lain kapur barus yang diletakkan di lemari. Kapur barus lama-kelamaan akan mengecil dan habis. Mengkristal merupakan perubahan wujud dari gas menjadi padat. Contoh peristiwa mengkristal antara lain pembuatan es kering. Es kering merupakan es yang dibuat dari gas karbon dioksida. Proses terbentuknya salju.
Demikian tadi materi tentang perubahan wujud benda. Semoga video ini memudahkanmu dalam memahami materi perubahan wujud benda. Baik, anak-anak hebat, tentu kalian semakin paham tentang pelajaran perubahan wujud benda. Nah, sekarang Bu Paranti mau tanya, adakah yang kesulitan dengan materi ini? Ada yang sulit tidak dalam materi ini? Tidak, Bu. Tidak, anak-anak hebat semuanya mampu mengetahui ilmu ini dengan baik. Nah, kalau begitu Bu Parwanti akan cek ya kemampuan kalian, kepahaman kalian dalam penguasaan materi ini dengan penayangan gambar. Nah, gambar yang ada dalam PowerPoint yang akan Bu Parwanti tampilkan nanti kaitkan dengan materi ya. Itu peristiwa apa namanya? Peristiwa dalam gambar itu peristiwa apa? Kemudian perubahannya bagaimana dan berikan contohnya. Oke, siap? Bu Parwanti tidak akan tunjuk, tapi Bu Parwanti akan Bu Parwanti akan lihat nih seberapa besar kepercayaan diri kalian dan keberanian kalian dalam menjawab. Ya, siap ya? Ya, siapa yang akan menjawab ini nih? Saya, Bu. Baik, ini suaranya Mbak Intan nih yang lembut nih. Ya, silakan Mbak Intan. Perubahan wujud dari padat menjadi cair. Contoh lain, es batu yang mencair, Bu. Sip, mantap sekali, keren sekali. Ya, jawaban yang betul ya Mbak Intan ya. Sekarang selanjutnya siapa yang berani nih? Ini nih. Siapa? Ya, Bu. Iya, silakan. Ini Mbak Ira, suaranya besar nih. Silakan Mbak Ira. Peristiwa membeku, perubahan wujud cair menjadi padat. Contohnya air menjadi es batu, Bu. Oh iya. Ini ternyata Mbak Lika. Wah, Bu Parwanti ya. Sip, keren sekali Mbak Lika, pinter. Ya Mbak Lika dan Mbak Ira memang suaranya hampir mirip ya. Gede gitu, suaranya mantap ya. Pantas jadi pemimpin ini. Yuk silakan nih, siapa yang berani ini? Apa nih? Saya, Bu. Ya, silakan. Mas Riza ya ini ya? Radit, Bu. Oh, Radit. Silakan Mas Radit. Peristiwa mengembun. Perubahan wujud gas menjadi cair. Contohnya, air di atas dedaunan pada pagi hari, Bu. Oh iya, pinter sekali. Iya, kemudian siapa nih yang berani nih? Saya, Bu. Ya, Mbak Rano? Peristiwa menguap. Perubahan wujud dari cair menjadi gas. Contohnya, air yang mendidih saat dipanaskan akan mengeluarkan uap air. Keren sekali, mantap sekali. Iya. Oke, selanjutnya. Silakan, siapa yang berani nih? Saya, Bu. Ya, silakan Mas Debi. Peristiwa menyublim, perubahan dari wujud padat menjadi gas. Contohnya, kapur barus yang kelama-kelamaan habis bila diletakkan di ruang terbuka. Keren, mantap sekali. Ya, kalau dalam contoh ini adalah es kering anak-anak. Es kering yang dia juga mengalami peristiwa menyublim dari padat menjadi gas seperti itu. Ya. Kemudian ini terakhir nih, siapa yang berani nih? Saya, Bu. Peristiwa mengkristal. Perubahan wujud benda gas menjadi padat. Contohnya butiran salju. Oh iya, sebenarnya ya, tapi rodok rindik ya. Coba diulang, siapa yang berani, Mbak Ketua?
Mbak Olivia coba, biar suaranya lantang, biar temennya dengar semua. Peristiwa mengkristal, perubahan wujud benda gas menjadi padat, contohnya butiran salju. Iya, betul. Jadi dari gas menjadi padat. Iya, keren sekali anak-anak. Kalian semua keren, mantap, hebat, semuanya benar. Kemudian sekarang tugas kalian adalah mengerjakan LKPD pertama. Nah, LKPD pertama ini ya sudah Bu Parwanti share di grup ya, nanti pakai Google Formulir. Itu kalian mengerjakan berdasarkan ini tadi kisah yang Bu Parwanti tampilkan di atas tadi. Jadi tadi ada permasalahan, di sana ada peristiwa apa saja, dan kemudian bagaimana kira-kira tokoh di dalam tersebut mampu menyelesaikan permasalahannya. Nanti kalian bantu dalam LKPD yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Iya, LKPD ini kalian kerjakan secara berkelompok, jadi silakan. Sebentar. Ya, jadi silakan anak-anakku semua kalian keluar dari Meet ini. Ya, keluar dari ruangan ini menuju ruang diskusi yang sudah Bu Parwanti siapkan. Di sana kalian berdiskusi, waktu kalian adalah 15 menit. Ya, 15 menit untuk berdiskusi. Ya, selamat berdiskusi, semoga kalian mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Ya, silakan keluar, kemudian berdiskusi. Nanti Bu Parwanti akan cek satu persatu ruangnya. Ya, ya. Yuk, silakan boleh keluar. Bu Parwanti akan cek bagaimana keaktifan kalian. Oh ya, yang masih. Oh ya, 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 ya. Ya. Ya, keluar dulu ya. Keluar dulu, ke ruang Meet dulu. Ya, ke ruang dulu. Mbak Lika, anu dulu, ikut bergabung dengan temannya, Mbak Lika. Ya. Dua puluh dua. Tujuh. Nah ini Bu Parwanti kok nggak bisa gabung di sini? Sebentar, sebentar.
Ya, ya, ya. Membacanya yang keras, biar temennya dengar. Ya, tulisannya yang bagus ya. Ya, jadi nanti yang presentasi tulisannya yang bagus. Kemudian yang apa? Yang menulis di Google Formulir juga lain lagi ya. Sudah dipilih kan? Ya. Mengalami perubahan padat menjadi cair. Direkam ya, Mbak Yasmin, direkam ya. Direkam, diskusinya direkam. Ya, Bu Peranti keluar dulu, Bu Peranti mau ke kelompok lain. Oke. Peristiwa ini disebut insan. Oke. Kamu. Ya, ya pintar. Ya, kalau capek boleh gantian ya, yang membacakan. Oke, ya ya. Ini sudah. Oh ya, ya, hampir selesai. Iya, iya, lanjutkan. Nggak usah terus pengaruh Bu Parwanti. Dilanjutkan saja. Sudah, Bu. Ya, menunggu teman yang lain ya. Dirapikan tulisannya, kemudian dicek lagi, jangan ada yang salah di Google formulirnya. Ya. Ya, nanti keluar dilanjutkan. Ya. Ya, ya, ya. Oke, oke.
Oke, ya ya. Sudah. Oh, kelompok yang tadi juga sudah. Oke, oke. Baik anak-anak, kalau sudah boleh masuk semua, boleh masuk ke ruang semua yang sudah. Kelompok yang sudah boleh masuk ke ruang pembelajaran. Nah, teman-temannya ya. Baik, alhamdulillah anak-anak kalian sudah melaksanakan diskusi dengan mantap sekali, aktif sekali, keren sekali ya. Berarti tadi menyaksikan dari kelompok ke kelompok, kemudian silakan. Nah, sekarang saatnya presentasi. Silakan perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, Bu Parwanti panggil dulu dari kelompok peristiwa menyublim. Siapa yang akan mewakili? Saya Bu. Oh iya, silakan Mbak Alivia. Suaranya yang mantap ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifia Nafsa Putri, wakil dari kelompok peristiwa menyublim akan menyampaikan presentasi hasil diskusi.
1. Es batu Haidar mengalami peristiwa mencair, yaitu perubahan wujud padat menjadi cair. 2. Bagian luar gelas basah karena uap air di sekitar gelas menjadi air karena pengaruh udara dingin. 3. Peristiwa yang terjadi pada kisah tersebut adalah A. Membeku, yaitu perubahan air dalam plastik yang menjadi es. 2. Mencair, yaitu berubahnya es menjadi air. 3. C. Mengembun, yaitu uap air di udara yang menjadi titik-titik air di luar gelas. Dan seharusnya Haidar menyiapkan sirup 15 menit sebelum azan agar air es belum mencair sepenuhnya. Demikian hasil diskusi kelompok peristiwa Menyublim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang keren, Mbak. Ya, hasil diskusi yang keren dan dipresentasikan dengan mantap. Oke. Anak-anak, ada yang akan memberikan tanggapan terhadap kelompok Menyublim? Peristiwa Menyublim? Ada nggak nih? Tidak, Bu. Tidak. Baik. Tidak, Bu. Oke, sekarang Bu Parwanti akan lanjutkan. Bu Parwanti akan panggil perwakilan dari kelompok peristiwa apa nih? Mengkristal. Silakan, siapa yang akan mewakili dari peristiwa mengkristal? Cowok-cowok ya tadi. Oh, silakan Mas Riza. Suaranya mantap ya? Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Janeswara Riza, wakil dari kelompok peristiwa mengkristal akan menyampaikan presentasi hasil diskusi. 1. Es batu Haidar mengalami perubahan wujud padat menjadi cair. Hal itu disebut peristiwa mencair. 2. Bagian luar gelas basah karena uap air di sekitar gelas menjadi air karena udara di sekitar gelas berubah wujud menjadi air. 3. Peristiwa yang terjadi pada kisah tersebut adalah sebagai berikut. A. Membeku, yaitu perubahan air dalam plastik menjadi es. B. Mencair, yaitu berubahnya es menjadi air. C. Mengembun, yaitu uap air di udara yang menjadi titik-titik air di luar gelas. Demikian hasil diskusi kelompok peristiwa mengkristal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren, mantap. Ada yang akan memberikan tanggapan? Tidak, Bu. Oke, lanjut selanjutnya perwakilan dari kelompok peristiwa mengembun. Ya, silakan. Siapa yang akan mewakili nih? Saya Bu. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ira. Nama saya Rahida Ufaira, wakil dari kelompok peristiwa mengembun akan menyampaikan presentasi hasil diskusi kami. 1. Es batu Haidar mengalami perubahan wujud padat menjadi cair. Peristiwa ini disebut mencair. 2. Bagian luar gelas basah karena uap air di sekitar gelas menjadi air karena udara di sekitar gelas berubah wujud menjadi air. 3. Peristiwa yang terjadi pada kisah tersebut adalah sebagai berikut. A. Membeku, yaitu perubahan air dalam plastik menjadi es. 2. Mencair, yaitu berubahnya es menjadi air. C. Mengembun, yaitu uap air di udara yang menjadi titik-titik air di luar gelas. Demikian hasil diskusi kelompok peristiwa mengembun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren sekali Mbak Ira. Ada yang akan memberikan tanggapan terhadap kelompok peristiwa mengembun? Tidak, Ada Bu. nggak? Tidak, Masya Allah. Berarti semuanya sudah bisa, nggih? Kalian keren semua, mantap semua, anak juara, tepuk tangan untuk kalian semua. Anak-anak ini, Masya Allah, keren sekali. Masih semangat? Senyumnya mana? Semangatnya mana nih? Masih. Nah, ayo dibuka mic dulu, mic dibuka dulu.
Oke. Hmm. Mana semangatmu? Ini Mana takbirmu? Allah. Oh, anak-anak soleh dan soleha dan cerdas-cerdas. Nah, anak-anakku, kalian tadi telah mempelajari peristiwa yang biasa terjadi dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kalian bisa menyaksikannya dalam kehidupan kalian ya. Ya, ada peristiwa mengembun setiap hari kalian bisa melihatnya di sekitar rumah kalian. Kemudian peristiwa membeku ketika kalian membuat es batu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang anak-anak, kita akan mempelajari peristiwa. Tapi peristiwa ini sebuah peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu. Ya, peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu, yaitu peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Tentu anak-anak ingat ya bahwa bangsa kita pernah mengalami masa penjajahan. Ya, Mbak Hansa dimatikan dulu anunya, mic-nya ya. Mbak Hansa, mic-nya dimatikan. Oke. Ya. Nah, jadi kita akan mengetahui beberapa pahlawan yang pernah berjuang untuk kemerdekaan negara kita. Ya. Nah, Bu Parwanti akan tampilkan bagaimana perjuangan para pahlawan kita dalam membela tanah air. Anak-anak tentu sudah mempelajari pada bahan ajar ya, pada bahan ajar kalian sudah membaca. Nah, di sini ini adalah sebuah ilustrasi bagaimana para pahlawan itu berjuang. Ya, kalau tanggal, kemudian tempat dan sebagainya itu pada bahan ajar sudah Bu Parwanti tuliskan di sana. Nah, sekarang kalian akan lebih memaknai lagi bagaimana perjuangan itu sungguh berat seperti itu, tetapi mereka pantang menyerah demi satu kata, merdeka. Silakan menyaksikan.